Assalamualaikum. Manchester United dengan Ineos Sir Jim Ratcliffe yang sudah resmi, sudah ada pernyataan pers, sudah ada interview juga ya Sir Jim Ratcliffe. Ini disebutkan akan segera melakukan banyak perombakan dan bahkan sebenarnya perombakan ini sudah dimulai, terutama di posisi-posisi penting di manajemen Manchester United. Bagaimana CEO Omar Berrada sudah didapatkan, belum mulai bekerja. Manchester United sedang berusaha untuk mendaratkan Dan Ashworth. Sir Jim Ratcliffe sendiri mengatakan menyukai Dan Ashworth, dinilai 10 dari 10 ya poinnya untuk posisi sporting director. Hanya saja Newcastle sedang berusaha untuk menurut gua ya mengamankan juga situasinya, sehingga kita lihat akan seperti apa nih dinamikanya. Nah, terkait dengan hal struktur di Manchester United, gue ambil dari Mike Keegan dari Daily Mail. Ini sudah beberapa waktu yang lalu, tapi menurut gue cukup menarik. Nanti ada hal juga yang baru-baru ini terjadi, dan menurut gue ini akan menarik. Yaitu adalah bagaimana pergantian secara besar ini diharapkan akan bahkan bisa jadi secara skala besar di struktur Manchester United. Dan area yang akan dilakukan pergantian ini akan banyak area, dengan sektor yang terbesar adalah di rekrutmen. Karena menurut Ineos ini butuh ya dilakukan improvement di sana. Dan Ashworth ini posisinya akan dilihat sebagai dalam tanda kutip head of football yang bertanggung jawab untuk rekrutmen dan juga performa dari Manchester United. Manchester United sendiri ini masih ya berhadapan dengan Newcastle tentu saja karena ada kontrak Dan Ashworth dengan Newcastle, dan mereka meminta uang transfer yang cukup besar ya, sekitar berapa, 20 jutaan. Dan ini menarik menurut gua bagaimana head of football, bisa jadi memang posisinya sporting director, tapi head of football tadi kan tanda kutip, artinya memang Omar Berrada sebagai CEO, dia ini kan bukan hanya soal sepak bola saja, tapi bagaimana unsur komersial, bisnis, finansial, dan lain-lain ini juga dikepalai oleh atau dipimpin oleh Omar Berrada. Nah, khusus untuk urusan sepak bola ini akan jadi ranah dari Dan Ashworth, di mana performa dan juga rekrutmen ini akan menjadi dua fondasi yang menopang itu tadi. Dan menurut gue sangat masuk akal. Performa mungkin nanti akan banyak kaitannya dengan manajer Manchester United. Lalu untuk recruitment bisa jadi ada pihak lain yang membantu, head of recruitment itu juga bisa jadi, sehingga ya intinya memang Dan Ashworth ini akan menggenggam betul urusan sepak bola di Manchester United. Dia harus membuat blueprint, dia harus membuat visi, dia harus menetapkan bahkan filosofi cara bermain Manchester United dalam jangka menengah dan juga jangka panjang akan seperti apa. Dan tugas dari manajer itu nanti hanya menurut gua ya menurunkan hal tersebut dan mengimplementasikannya secara lebih detail dengan penerapan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Jadi nanti ini ada sinergi tentu saja yang diharapkan bagi Dan Ashworth, head of recruitment, termasuk juga manajer Manchester United. Dan kalau Jason Wilcox datang, dia ini juga diharapkan akan bertanggung jawab di sisi performa, dengan fokus areanya di sport science. Dia akan bekerja dekat dengan Sir Dave Brasswood. Wah, sport science, hal yang menurut gua juga penting bagi Manchester United. Hal yang menurut gua Manchester United tertinggal jika dibandingkan dengan klub-klub lain. Nanti sport science ada kaitannya juga dengan Carrington, ya kan, dan mungkin hal-hal lainnya. Bagaimana sekarang olahraga khususnya sepak bola juga sudah sangat biasa sebenarnya dengan teknologi dan juga sains, yang menurut gua dari yang gua baca, dari yang gua ikuti, Manchester United tertinggal nih jika dibandingkan dengan klub-klub lain, yang menurut gua sangat wajar ketika ya memang ada posisi dan juga orang yang ditugasi untuk bertanggung jawab dari sisi performa, melihat dari area sport science. Ini hal yang menurut gue salah satu terobosan yang penting. Lalu posisi lain juga disebutkan akan report atau melakukan laporan ya ke Dan Ashworth, artinya di bawah Dan Ashworth kerjanya, dan ini akan fokus di
recruiting. Ya, mungkin head of recruitment kabarnya Paul Mitchell sempat diincar atau mungkin sosok lain itu juga bisa. Dan disebutkan juga beberapa posisi kunci di Manchester United ini akan berubah, akan ditambah dengan orang-orang baru yang menurut gua nih sangat sebenarnya dibilang sangat normal dalam arti ya memang seperti ini struktur manajemen sepak bola, klub sepak bola, orang-orangnya memang harus kompeten. Dan bahwasannya Manchester United ini salah satu entity bisnis, ya, tapi harus dijalankan juga paling tidak secara berimbang. Dimana 10 tahun belakangan menurut gue ini dijalankan secara serampangan. Sir Jim Ratcliffe menyatakan kalau ketika ditanyai tentang masalah Erik ten Hag, ya, dia mengatakan lebih penting untuk bisa menciptakan struktur manajemen lingkungannya ini yang mendukung. Artinya yang memang fokusnya di sepak bola. Selama ini Sir Jim Ratcliffe mengatakan tidak ideal bagaimana manajer Manchester United ini laporannya langsung kepada CEO. Harus ada layer atau lapisan lainnya dulu di sana. Dan dalam hal ini menurut gua nampaknya dia akan menambahkan sporting director di mana ya Erik ten Hag akan laporan ya ke sporting director tersebut, tapi sehingga tidak langsung ke CEO. Ini menurut gua mengingatkan gua bagaimana struktur di Ajax Amsterdam pada saat itu. Setahu gua ya, secara dengan amatiran, kalau gua salah tolong dikoreksi, Erik ten Hag juga tidak langsung lapor ke Edwin van der Sar, tapi ada seorang Mark Overmars, di mana kolaborasi ini sangat sering terjadi, Mark Overmars dengan Erik ten Hag. Dan ini membuahkan kesuksesan di Ajax di periode tersebut. Ketika Mark Overmars terkena skandal dan harus keluar, ya kegoyahan itu langsung terasa di Ajax dan implikasinya jelas ke permainan di atas lapangan. Sehingga menurut gua ada hubungannya, ada benang merahnya, dan ini sangat erat sekali. Semoga sih dengan adanya struktur yang lebih mendukung ke performa sepak bola di atas lapangan, maka Manchester United juga bisa bermain lebih bagus lagi, hasil juga lebih positif lagi, walaupun Sir Jim Ratcliffe mengatakan ya ini akan butuh waktu tentu saja. Nah, balik lagi ke struktur ya, beberapa senior staff ini masih belum jelas situasinya, termasuk Darren Fletcher dan juga Matt Hargreaves yang belum yakin kalau dia akan stay di Manchester United. Ya, Darren Fletcher, lalu Director of Football Negotiation Matt Hargreaves. Ya, ini terkait dengan recruitment, terlalu banyak menurut gua tugas-tugas administratif di manajemen Manchester United, termasuk juga John Murtough, sehingga ada kemungkinan John Murtough stay di Manchester United ya, tapi dengan peran administratif saja yang sangat terbatas gitu ya. Dia tidak akan ke strategik, dia tidak akan, ya benar-benar administratif saja. Bagaimana dengan Darren Fletcher? Menurut gua Darren Fletcher bisa jadi selesai, atau bisa jadi dia akan ke hal yang bersifat mungkin akademi. Itu juga bisa sih menurut gua, tergantung bagaimana visi dia, cara melihat dia dan lain-lain. Pasti ini akan seperti ada kayak interview ulang pastinya dengan Dan Ashworth mungkin ya, yang memang akan mengepalai sepak bola Manchester United. Dan hal ini baru akan terjadi, bisa jadi setelah Dan Ashworth datang, karena memang orang-orang ini kan akan report ke Dan Ashworth, ataupun selesai di Manchester United sama sekali itu juga bisa terjadi, termasuk juga seorang John Murtough. Nah, dan kabar yang terbaru yang gue dapatkan juga bagaimana pelatih, yaitu adalah salah satu staf kepelatihan dari Erik ten Hag, yaitu adalah Eric Ramsay. Ini individual coach dan juga set piece coach ya, yang datang di zaman Ole Gunnar Solskjaer. Ini setuju untuk menjadi pelatih atau head coach Minnesota United di MLS. Dan dia akan cabut setelah Derby of Manchester. Menarik bagaimana pelatih muda ini 32 tahun dianggap banyak juga ya berperan di kekurangan Manchester United ya kan, di set piece dan lain-lain. Tapi menurut gua
bagaimana Eric Ramsey ini bertahan di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, termasuk dengan Carrick, dan terakhir dengan Erik ten Hag. Mungkin memang dilihat dia ada potensi di sana, atau mungkin juga karena memang kontraknya itu juga bisa jadi. Dan ini membuka peluang sih menurut gua juga, bagaimana Erik ten Hag mungkin akan menambah staf kepelatihan dari rekomendasi dia gitu. Dan menurut gua ini sesuatu yang sangat normal. Bagaimana manajer dia butuh asisten-asistennya, dalam hal ini asisten manajer maupun juga pelatih yang memang satu visi, bisa berkolaborasi, bisa bersinergi juga dengan bagus. Ini membuka peluang untuk hal tersebut. Apakah akan dari ex Ajax itu bisa juga, ataupun ex Bayern Munchen itu bisa juga, atau yang lain-lain seperti kayak Steve McLaren ya kan, pernah bekerja sama di FC Twente pada saat itu. Nggak ada yang salah sih menurut gue. Banyak pelatih ataupun manajer di klub-klub lain ya. Salah satu yang gue ambil contoh yaitu adalah Pochettino. Bagaimana Pochettino punya tim, ya memang tim gitu. Jadi Pochettino bersama dengan timnya, analis lah, asisten, ini hampir selalu sama gitu. Dan menurut gue tidak ada hal yang aneh di sana sih. Cuman ya pergantian ini terjadi di tengah musim. Ini menurut gue salah satu kekhawatiran ya, karena harapannya sih semuanya solid sampai dengan akhir musim. Kalau memang ada pergantian baru setelahnya. Cuman fakta seperti ini, ya bisa jadi juga Erik ten Hag akan mempromosikan mungkin secara interim pelatih dari tim muda. Itu juga suatu hal yang mungkin. Tapi yang jelas ya dia pastinya butuh asisten, terutama dari sisi kepelatihan. Kurang lebih demikian, membahas terkait dengan struktur manajemen Manchester United, termasuk juga pelatih yang baru cabut, Eric Ramsey akan cabut lebih tepatnya. Ada komentar seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.